قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli syai'. Gagal ginjal ini sebenarnya kita dahului dulu bisa dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kalau untuk yang akut, kita membedakannya dengan kronik, biasanya kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah onset. Nah, ini kalau kita bedakan antara yang akut itu biasanya kita alami itu dari waktu jam ke beberapa minggu. Nah, untuk yang gagal ginjal kronik biasanya dialami oleh pasien dialami dalam kurun waktu beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Nah, gejala-gejala yang timbul biasanya yang dapat kita ketahui biasanya adanya suatu gejala sesak nafas, seperti yang dimunculkan oleh tanda-tanda dari anemia itu sendiri, yaitu Hb yang turun, kemudian adanya penurunan kesadaran ya akibat dari encephalopati dari uremicum, yaitu penumpukan sisa-sisa sampah metabolisme di ginjal. Kemudian ada gejala lain yang mungkin bisa kita ketahui, yaitu selain sesak nafas, kita kesulitan berkemih. Jadi volume urin itu mulai sedikit. Biasanya kita tanyakan, adakah penurunan jumlah volume kencing kita dalam waktu hari-hari. Nah, biasanya itu kita bisa bedakan lagi menjadi oliguria sampai dengan anuria. Apa oliguria itu? Yaitu penurunan volume kencing kita sampai dengan kurang dari 400 cc dalam satu hari, sampai dengan anuria. Kejadian anuria ini adalah tidak keluar kencing sama sekali dalam satu hari. Untuk gagal ginjal kronik sendiri, sebenarnya gejalanya itu hampir sama dengan yang akut. Bedanya adalah etiologinya kita bisa bedakan. Kalau untuk akut, itu biasanya dialami oleh pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, kebanyakan seperti itu. Biasanya etiologi penyakitnya adalah mungkin dia menderita penyakit yang lain, seperti misalkan dirawat dengan penyakit jantung, kemudian adanya perdarahan, kemudian adanya luka bakar ya yang hebat, atau mungkin juga suatu kondisi dehidrasi yang berat. Jadi dia bisa mengalami suatu kegagalan fungsi ginjal. Nah, untuk perbedaan akut dengan yang kronik biasanya sebenarnya gejalanya hampir sama. Namun kita bisa menilainya itu dari waktu atau onsetnya saja. Suatu gagal ginjal yang akut ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal kronik apabila tidak ditangani dengan baik dan cepat. Seperti itu bisa terjadi. Penyebab gagal ginjal sendiri bisa kita bedakan juga sebenarnya dari beberapa klasifikasi ya. Lebih mudahnya mungkin kita bagi menjadi 3, yaitu dari prerenal, kemudian intrinsik yaitu akibat dari kelainan ginjalnya itu sendiri, dan juga postrenal. Prerenal ini biasanya contohnya penyebabnya adalah volume depresi, seperti adanya mual muntah karena diare yang hebat, dehidrasi yang berat, kemudian adanya suatu perdarahan yang hebat ya. Kemudian untuk yang intrinsik sendiri biasanya kelainan dari ginjalnya itu sendiri. Contohnya apa? Adanya suatu kelainan infeksi di ginjal seperti glomerulonefritis ya, atau penyakit yang lainnya. Contoh lupus ya, bisa menyebabkan nefritis lupus juga. Kemudian yang ketiga yaitu postrenal. Postrenal biasanya contohnya adalah yang diakibatkan di luar dari ginjal itu sendiri. Seperti misalkan contoh ada suatu penyakit lain yang mendasari dia. Seperti itu. Cara mengatasi gagal ginjal apabila sudah terjadi biasanya mulai dari nutrisi ya. Kita intake makanan
akan dibatasi dalam hal segi cukup protein, cukup garam, dan cukup kalium. Kemudian yang kedua, untuk mengatasinya biasanya bertahap. Ada juga kalau tergantung penyebabnya, jika dehidrasi maka yang harus kita atasi adalah dehidrasinya. Atau dia disebabkan oleh suatu penyakit yang lain. Underlying disease-nya apa, kausanya apa, penyebabnya apa, maka kita harus mengobati penyebabnya itu sendiri dulu. Dan berikutnya, contohnya perdarahan ya, perdarahannya harus kita atasi. Menjaga tekanan darah tetap stabil, hemodinamik ya, itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah replacement terapi, yaitu cuci darah. Menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi seperti saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita semua. Hal ini dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat dalam menahan bakteri, virus, ataupun hal dari luar yang dapat membuat tubuh menjadi sakit. Tidak hanya tubuh bagian luar yang biasanya menjadi pintu masuk virus dan bakteri, namun kesehatan tubuh bagian dalam pun haruslah menjadi perhatian serius. Salah satu organ bagian dalam yang terkadang sering luput dari perhatian adalah ginjal. Dua buah ginjal di dalam tubuh merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk membuang sampah metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, serta membuat hormon untuk pengaturan tekanan darah dan pembentukan sel darah merah. Apabila ginjal yang kita miliki tidak mendapat perhatian, bukan tidak mungkin akan menjadi masalah bagi kesehatan tubuh kita. Dilansir dari laman kompas.com, setidaknya terdapat 5 penyakit pada ginjal yang kerap luput dari perhatian. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis, merupakan penyakit kondisi jangka panjang. Lalu batu ginjal, penyakit yang membentuk zat dalam darah menjadi batu di dalam ginjal. Lalu glomerulonefritis atau peradangan pada glomeruli yang berada dalam ginjal, penyakit ginjal polikistik atau kista, dan yang terakhir, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri. Guna menghindari munculnya penyakit yang menyerang ginjal, Kementerian Kesehatan melansir setidaknya terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Yang pertama, dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh, lalu mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga dengan teratur, hindari suplemen dengan bahan kimia, berhenti merokok, kurangi konsumsi obat penghilang rasa nyeri, dan yang terakhir, memeriksa kesehatan secara berkala. Lalu langkah apa yang dapat kita lakukan saat penyakit telah menyerang ginjal kita? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir bersama saya, Dr. Aida Lydia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Aida dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes COVID-19. Dr. Aida, pas banget. Hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia. Nah, dan temanya kalau tidak salah, Living Well with Kidney Disease. Betul. Mungkin dari Dr. Aida sendiri boleh nih diceritakan ke pemirsa Ayo Sehat, sebenarnya apa sih Hari Ginjal Sedunia ini? Baik, Mas El. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pemirsa Ayo Sehat. Betul sekali, Mas El. Jadi pada hari ini adalah Hari Ginjal Sedunia yang tepatnya itu jatuh setiap tahunnya pada bulan Maret. Ya. Dijatuhkan pada minggu kedua, hari Kamis, dan kebetulan tepatnya tanggal 11 Maret, jadi pada hari ini. Nah, Hari Ginjal Sedunia ini diprakarsai oleh 2 organisasi dunia, yaitu International Society of Nephrology dan International Federation of Kidney Foundation. Oke. Yang sebenarnya ditujukan merupakan kampanye global Baik. agar kita menjaga kesehatan ginjal kita, meningkatkan kewaspadaan kita bahwa penyakit ginjal itu bisa dicegah. Seperti itu. Baik. Ya, jadi kita ingatkan kepada semua teman-teman, semua kerabat, semua siapapun masyarakat untuk menjaga kesehatan ginjalnya. Oke, baik. Nah, Dr. Aida, ini kan temanya Living Well
with kidney disease. Nah, ini Betul. boleh nih diceritakan lagi. Ya. Ini seperti apa nih temanya? Ya, living well with kidney disease. Jadi dalam bahasa Indonesianya hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Baik. Artinya walaupun katakanlah penyakit ginjal itu sudah ada pada diri kita, kita tetap bisa hidup berkualitas, tetap bisa hidup sehat dan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kiat-kiat itu yang ingin sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, Dokter Aida, ini kan tentu pemirsa Ayo Sehat di Rumah ini ingin tahu, sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal, tapi kalau untuk masalah penyakitnya, mereka ingin tahu gejala dan juga tanda-tanda fisik seseorang ini terkena ginjal seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Baik. Pemirsa, tetap di Ayo Sehat, usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, masih bersama Dokter Aida. Dok, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi. Ya. Sebenarnya penyebab umum masalah pada ginjal itu apa sih? Ya, penyebab umum masalah pada ginjal itu sebenarnya banyak. Tetapi ada dua penyakit yang memegang peranan utama. Oke. Yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini penyebab terbanyak gagal ginjal di Indonesia. Baik. Dan penyebab kedua adalah diabetes atau kencing manis. Ini juga banyak sekali pasien-pasien yang penyandang diabetes yang kemudian menjadi gagal ginjal karena tidak mengontrol gula darahnya secara baik, seperti itu. Oke. Lalu penyebab lain yang juga sering kita jumpai adalah yang kita sebut dengan radang ginjal. Itu nama lainnya glomerulonefritis. Bisa juga karena batu atau penyakit autoimun atau penyakit infeksi lainnya. Baik, Jadi baik, banyak sekali sebabnya. Baik. Nah, biasanya, Dok, siapa saja sih yang beresiko terkena penyakit ginjal? Jadi memang untuk mengenali faktor risiko untuk terkena penyakit ginjal ini juga amat penting. Karena kalau kita tahu, kita bisa mencegahnya atau kita bisa mengobati sedini mungkin. Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, penyebab utama adalah hipertensi atau darah tinggi dan juga diabetes. Oleh karena itu, kita perlu mengenal apakah kita tekanan darahnya baik atau normal atau tidak. Apakah kita juga ada diabetes atau kencing manis. Nah, kemudian kita juga lihat keluarga kita. Barangkali di antara keluarga kita juga ada yang mengidap diabetes dan hipertensi atau gangguan ginjal.